Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Daris Learning. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba membuat database di dalam aplikasi Microsoft Access. Nah, video ini merupakan capture kedua tutorial bagaimana membuat database secara mudah dan praktis di dalam Microsoft Access. Oke, di layar sudah tampak di situ, umpamanya contoh database kepegawaian yang terdiri dari beberapa tabel, tabel pribadi, tabel agama, bagian, gaji, dan kabupaten. Nah, hari ini kita akan mencoba bagaimana membuat database yang kita mulai dengan membuat desain tabel-tabel yang sudah kita siapkan. Nah, Anda bisa buka Microsoft Access, kemudian kurang lebih tampak di pada lajur sebelah kiri saya. Di sini ada blank database, silahkan diklik blank database-nya. Nah, di situ ada blank desktop database-nya. Nah, teman-teman bisa tentukan dulu di mana folder Anda mau menaruh database itu, maunya Anda masukkan di dokumen atau di file yang lainnya atau di folder yang lain, silahkan. Momen ini kita tuliskan database kepegawaian gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa klik create di situ. Nah, di sini tampak ada tabel 1, kemudian diberikan otomatis oleh Microsoft Access, dan kita akan mencoba membuat desain database secara manual, dan kita tidak menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Microsoft Access pada tabel ini. Kita close saja. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa menu, ada file, home, external data, dan seterusnya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah dalam membuat rangkaian database adalah kita akan meng-create. Nah, meng-create di sini adalah create tabel. Di sini ada pilihan tabel design, kemudian ada SharePoint dan seterusnya. Nah, kita menggunakan menu tabel design. Kita klik saja tabel desain di situ. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, umpamanya kita press dulu aja. Oke, yang pertama kali muncul adalah field name gitu yang ditanyakan di sini. Nah, kita coba buat dari tabel yang besar dulu, ada tabel pribadi. Field name yang pertama apa? Nah, field name yang pertama adalah field name NIP di sini. Ini yang kita kemarin sampaikan pada capture sebelumnya, apa itu field name, apa itu field, apa itu record, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat pada video sebelumnya. Nah, pada tabel pribadi, field name pertamanya adalah NIP, gitu ya. Kita tuliskan, boleh hurufnya kecil semua seperti ini, NIP, atau mau besar semuanya, gitu. Boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah menggunakan spasi. N, spasi I, spasi P itu tidak boleh. Jadi silahkan teman-teman pilih mana yang Anda inginkan. Boleh besar semuanya seperti ini, boleh. Nah, kemudian Anda enter. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, langkah pertama adalah menentukan tipe datanya. Nah, tipe data ini adalah tipe data untuk isian fieldnya, bukan field name-nya. Nah, isi fieldnya kan ada 10, umpamanya ini contoh ya, 1002, kemudian 2001 umpamanya. Nah, kita klik di sini, ada pilihan, ada short text, long text, dan seterusnya. Kira-kira Anda mau pilih apa di situ? Umpamanya Anda mau pilih yang number gitu. Nah, itu tidak salah sih sebetulnya, tetapi lebih tepatnya saya coba pilih yang short text. Kenapa? Alasannya, yang pertama memang di NIP ataupun isian NIP di situ ada field name-nya, ataupun isi daripada field NIP itu tidak ada operasi matematikanya. Jadi kita bisa mendefinisikan berapa jumlah karakter yang akan diinputkan di dalam NIP tersebut. Nah, kita contohkan kita di situ. Nah, kemudian kenapa kita alasan berikutnya adalah di samping tidak ada operasi matematikanya di situ, dan di situ kita juga kelebihannya adalah ketika kita milih short text, kita bisa menentukan jumlah karakter yang kita inginkan untuk mengisi data di NIP tersebut. Nah, nanti pada gilirannya akan memperkecil ukuran daripada file database kita. Nah, kita gunakan short text, kemudian field size-nya berapa umpamanya.
Field size-nya adalah isi daripada NIP ini isian. Ada berapa karakter di situ. Kalau Anda perhatikan ada mungkin 9 karakter. Oke, kita isi 9 karakter. Oke. Nah, kemudian ini opsional, ada description, itu adalah deskripsi daripada NIP tersebut. Pamannya barangkali kita bisa isi pamannya nomor induk pegawai pamannya. Nah, kemudian kita bisa klik habis itu NIP. Kemudian satu lagi di sini ada opsional yang bisa teman-teman gunakan juga, namanya caption. Jadi caption itu seperti nama alias. Jadi NIP itu bisa kita isikan pamannya hurufnya besar semuanya begitu. NIP gitu. Boleh, silahkan saja. Oke. Nah, itu kurang lebih perlakuan satu untuk file name yang pertama yang namanya NIP. Nah, kemudian kita beranjak ke file name yang kedua adalah nama gitu. Kemudian tipe datamanya apa? Namanya short tag, kemudian size-nya berapa gitu. Namanya size-nya di sini kurang lebih yang paling panjang katakanlah 25. Boleh kita isi kurang lebih sekitar 40 gitu boleh. Jadi kita ada range khusus kalau namanya nanti seandainya ada tambahan nama yang cukup panjang, itu tidak perlu mengganti di dalam field-nya di situ. Kemudian habis nama ada alamat gitu. Tipe datanya juga short tag karena di situ teks tidak ada kaitannya dengan number. Nah, kita isi pamannya short tag itu berapa karakter yang mau disediakan. Pamannya 65 boleh? Oke, 65. Kemudian habis alamat ada, nah di sini mungkin ada itu maksudnya TPT lahir ya. Nah, TPT lahir yang dimaksudkan di sini adalah tempat lahir, tapi kita singkat menjadi TPT lahir pamannya. Lahir. Nah, sekali lagi tidak boleh menggunakan spasi di dalam field name. Tipe datanya short tag, size-nya berapa? Oke. TPT lahir size-nya adalah 1. Jadi kita butuh berapa karakter untuk TPT lahir? 1 karakter cukup gitu ya, karena nanti input datanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Cukup. Nah, caption-nya bisa diisi, pamannya di sini adalah kode tempat lahir namanya. Nah, boleh seperti ini, silahkan saja. Kemudian ada berikutnya ada habis TPT lahir, file name-nya berikutnya adalah TGL lahir. Lahir. Nah, tipe datanya apa? Oke, tidak melulu short tag, tapi kita pilih dulu yang lainnya. Yang ada mungkin di situ. Oh iya, tanggal, date and time. Kita pilih date and time di situ. Nah, kita tinggal pilih formatnya disesuaikan yang kita inginkan. Ada long date, ada medium date. Nah, kita coba yang medium date, jadi sesuai dengan contoh di situ. Oke, jelas. Nah, ini captionnya kita bisa ganti, pamannya tanggal lahirnya, gitu. Habis tanggal lahir atau TGL lahir di situ ada goal, gitu. Ini maksudnya adalah golongan, gitu ya. Tipe datanya short, ini maksudnya golongan ruang atau pegawai gitu ya. Nah, golongan atau goal, tipe datanya apa? Short tag, kemudian size-nya berapa? Kalau ini terpanjang adalah pamannya atau 3B pamannya. Nah, oke, space-nya adalah cukup 4 saja di situ. Dan ini tulis caption-nya adalah golongan. Habis goal apa di situ? Ada agama. Nah, agama, tipe datanya short tag, size-nya berapa di situ? Oke, 1. Pamannya di sini captionnya boleh diganti dengan kode agama. Oke. Jelas. Kemudian nikah, agama, kemudian nikah. Tipe datanya apa di situ? Kita cari dulu yang kira-kira pas di situ. Oh ya, ada kemungkinan ada true dan false. Berarti ada 2 kemungkinan yang ada yes dan atau no gitu ya. Nah, kita gunakan format yes no, sesuaikan aja di situ. Kalau isian input true false, kita gunakan true or false gitu ya. Oke, nikah gitu ya. Nah, setelah nikah, file name berikutnya adalah bagian. Oke, bagian. Tipe datanya short tag, size-nya 1. Oke, cukup. Nah, sebetulnya ketika kita sudah sampai di bagian itu, ataupun di dalam tabel pribadi ada bagian, itu sudah cukup untuk kita membuat desain tabelnya. Tapi perlakuan berikutnya adalah yang perlu teman-teman lakukan adalah ketika kita menyusun satu tabel,
Nah, direkomendasikan di setiap tabel itu ada yang disebut dengan primary key. Nah, primary key itu diperoleh dari field yang sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, kalau Anda mati dari NIP sampai bagian, itu paling unik yang di mana? Nama, alamat, NIP, ataupun yang lain. Kalau Anda lihat mungkin nama di sini juga berbeda, tapi kalau ada mungkin nama itu seluruh Indonesia mungkin ada yang sama gitu ya. Tapi kalau Anda perhatikan di sini yang spesifik yang berbeda adalah yang NIP. Jadi nomor induk pegawai itu satu dengan yang lainnya mesti akan berbeda. Oke, berarti kita setuju NIP ini sebagai primary key. Nah, sebelum kita kasih primary key, teman-teman perhatikan di sini ada namanya indexed. Nah, indexednya no. Nah, perubahannya apa setelah kita kasih primary key-nya? Kita lihat ya. Nah, cara kasih primary key-nya bisa teman-teman bisa klik kanan, kemudian primary key boleh, atau teman-teman bisa klik langsung di bawah home itu ada juga tulisan primary key. Silahkan Anda pilih di situ sama aja. Kita bisa klik kemudian primary key. Nah, perubahan di index adalah yes, no, duplicated. Artinya apa? Nanti pada isian NIP itu tidak diperbolehkan ada yang duplikasi. Jadi kalau ketika kita menginputkan datanya, kemudian kita enter menjadi satu record, nanti kalau record berikutnya NIP-nya sama, tentu saja dia akan tertolak di situ. Oke, itu cara paling mudah teman-teman buat dalam satu rangkaian tabel di dalam database. Sudah cukup? Sementara sudah cukup, bisa Anda close di sini. Dengan ada pertanyaan, do you want to save-nya? Anda jawab yes. Nah, kita bisa tulis namanya pribadi. Tidak perlu kita tulis tabel pribadi karena nanti terlalu panjang kalau kita sudah sampai di query dan seterusnya. Rumus ataupun penulisannya terlalu panjang, cukup pada nama tabelnya saja. Kemudian kita oke. Nah, Anda perhatikan di situ nanti di all access ini ada kotak di tabel pribadi. Nah, itu kalau kita double klik nanti dia akan muncul kotak range ataupun desain tabel yang sudah kita buat dan kita sudah jadi buat di situ. Oke, nah berikutnya kita akan ambil contoh membuat desain tabel yang berikutnya. Yang kedua, umpamanya tabel agama, dan seterusnya teman-teman nanti bisa lanjutkan ke tabel bagian, gaji, dan kabupaten. Oke, langkah berikutnya sama, teman-teman bisa klik create, kemudian desain tabel. Nah, field name yang pertama adalah di situ ada kita lihat di tabel agama ya. Field name pertamanya adalah agama. Oke. Tipe datanya apa di situ? Short tag, kemudian size-nya 1, betul. Nah, caption-nya bisa diganti umpamanya kode agama. Gitu. Kemudian field name yang berikutnya adalah nama agama. Kalau seandainya teman-teman pengen ada jarak seperti ini, boleh menggunakan underscore, tapi tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian tipe datanya short text, size-nya berapa? Pokoknya di sini paling jauh adalah 7 karakter. Oke, kita kasih 7 karakter. Oke. Caption-nya apa di situ? Boleh ditulis ulang nama agama, tapi menggunakan spasi gitu. Boleh. Sudah jadi. Nah, tinggal dikasih primary key. Jadi, setiap tabel direkomendasikan harus ada primary key supaya sebagai panduan ataupun sebagai kunci daripada tabel tersebut. Umpamanya primary key-nya adalah di agama. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian kita close. Kita do you want to save-nya tabel satunya. Nah, kemudian kita tulis agama. Oke. Nah, cukup. Oke, baik. Silakan teman-teman lakukan pembuatan tabel seperti yang di tabel pribadi dan agama untuk tabel bagian, gaji, dan kabupaten. Nantikan video berikutnya untuk kita belajar bagaimana cara menginput data dan kemudian bagaimana mengupdate desain dan seterusnya. Terima kasih telah bergabung. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.